Dia itu sangat-sangat adventurous ya. Dia suka hal-hal yang memicu adrenalinnya. Salah satunya adalah bungee jumping. Tapi selain bungee jumping, dia juga suka dengan yoga. Welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ceritain tentang kematian seorang perempuan pegawai toko Lululemon. Lululemon adalah sebuah brand yang menjual baju atletik untuk cewek dan juga cowok. Dan di akhir cerita ini kamu bakal terkejut ya, karena orang yang menyebabkan dia untuk meninggal itu pertama-tama kamu nggak nyangka gitu. So make sure to keep on watching. Buat kamu yang pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri, sedangkan di channel Yuvi Panti aku upload gossip celebrity dan juga gossip YouTuber. Make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, let's get to the story. Cerita ini dimulai pada tahun 2011. Seorang perempuan yang bernama Jaina Murray berusia 30 tahun. Dia tinggal di sebuah kota kecil bernama Bethesda di Washington DC, Amerika. Selain mengambil jurusan double degree di Johns Hopkins University, dia juga adalah seorang sales girl di toko Lululemon. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Lululemon adalah sebuah brand pakaian atletik yang populer khususnya dengan leggingnya. Ya guys, jadi aku pernah sekali pergi ke toko Lululemon karena kan populernya itu leggingnya. Jadi aku udah cobain tuh. Terus aku sadar, aku lihat price tagnya, wow guys, kayak satu legging itu 1 jutaan lebih, dan aku ngerasa kayak mahal ya. Jadi akhirnya aku nggak beli karena jujur ya, mungkin ada banyak dari kalian yang suka dan juga nyaman banget pakai legging. Memang tuh nyaman banget. Cuman untuk aku personally, aku rasa ketika aku pakai legging, aku tuh bisa makan sebanyak mungkin gitu loh. Karena selalu aja pasti tetap muat leggingnya. Jadi aku juga nggak bakal sadar udah seberapa banyak aku makan. Tapi anyway, ini adalah brand yang sangat-sangat populer. Nah, si Jaina ini dia itu sangat-sangat adventurous ya. Dia suka hal-hal yang memicu adrenalinnya. Salah satunya adalah bungee jumping. Tapi selain bungee jumping, dia juga suka dengan yoga karena dia rasa kalau ketika aku olahraga yoga, aku ngerasa tenang, dan ini tampaknya ngebalance banget antara kesukaan aku dengan hal-hal yang memberikan adrenalin tinggi. Setelah itu aku bakal olahraga yoga, aku bakal tenangin pernafasan aku. Jadi maka dari itulah Jaina kerja di Lululemon, karena kebanyakan cewek-cewek yang pakai Lululemon itu mereka pakai untuk yoga. Nah, pada tanggal 11 Maret 2011 pada hari Rabu malam, dia dan temannya Brittany Norwood yang berusia 29 tahun kerja shift malam. Mereka akhirnya selesai kerja dan mereka tutup toko nih jam 9:45 malam, dan Jaina lah yang pegang kunci. Dan keesokan harinya seperti biasa jam 8 pagi, manajer Lululemon cabang toko di mana Jaina bekerja ini sampai ini di toko. Nama manajernya adalah Rachel. Dimana ketika Rachel sampai di toko Lululemon itu, dia lihat kok pintu depannya nggak dikunci ya, dan kenapa lampu tokonya itu masih hidup. Dia pun mulai sebel. Dia udah yang kayak, aduh nanti ya kalau Jaina itu datang aku pasti bakal ngomongin dia gitu kan ya. Nah, pas dia masuk, dia sadar, ih kok tokonya berantakan banget nih. Nah, dia pun makin masuk ke dalam toko berusaha untuk mencari tahu. Tiba-tiba dia mendengar suara orang yang meraung gitu di belakang toko, dan dia pun langsung panik. Dia langsung keluar dari toko. Si Rachel ini pun langsung telepon 911. Nah, pada saat dia sedang menunggu 911 angkat telepon, dia melihat di seberang toko Lululemon ini kan adalah toko Apple ya. Salah satu pekerjanya, seorang laki-laki yang bernama Ryan, melihat si Rachel ini. Rachel pun langsung memanggil Ryan untuk datang, dan sama-sama dengan dia masuk kembali ke toko untuk lihat
lihat itu suara raungannya dari apa sumbernya dan dari siapa gitu. Nah, pada saat itulah Ryan melihat ada dua wanita yang sudah dalam keadaan mengerikan. Pertama, dia lihat ada satu tubuh perempuan yang tampaknya sudah meninggal karena udah nggak bergerak lagi di gudang toko. Satunya lagi, dia melihat ada seorang perempuan yang diikat tangannya ke atas gitu. Meskipun dia menderita luka-luka ya di sekujur tubuhnya, tapi dia masih sadar, terus dialah yang meraung. Si Rachel pun langsung lapor ke 911 dan tidak lama kemudian polisi datang. Nah, ternyata si Jaina, dia adalah wanita yang ditemukan di gudang. Dia ya sudah meninggal, sedangkan si Brittany masih hidup. Brittany langsung dilarikan ke rumah sakit dan untungnya meskipun terdapat luka-luka di sekujur tubuhnya di bagian tangan dan kakinya ya, dia masih oke-oke aja, kayak dia itu masih hidup gitu loh. Dan dalam kurun waktu 2 hari aja dia udah bisa keluar dari rumah sakit. Nah, pada saat polisi sampai ke TKP, polisi menemukan satu jejak kaki yang janggal. Jejak kakinya itu adalah dari sepatu sport yang ukurannya itu 14, jadi gede sekali. Kayaknya jarang banget kalau perempuan memakai sepatu ukuran 14 gitu. Jadi polisi pun langsung ngecek nih ke safety box toko Lululemon tersebut dan melihat kalau memang benar safety boxnya itu udah terbuka dan menunjukkan kalau di dalam safety box itu udah nggak ada uang lagi. Jadi polisi pun langsung menspekulasi kalau ini adalah perampokan dan tampaknya perampok tersebut juga demi mengambil uang di safety box mencelakai kedua sales girl Lululemon tersebut. Polisi pun pergi ke rumah sakit dan bertanya kepada Brittany apa sih kronologi kejadiannya, dimana Brittany pun mengatakan kalau iya, jadi pada jam 9:45 malam kita kan sudah tutup toko ya, dan begitu aku jalan ke mobil aku sadar kalau dompet aku ketinggalan. Nah, aku pun langsung menghubungi si Jaina, aku pun langsung minta tolong kepada Jaina, bisa nggak kita ketemu di depan toko, karena kamu yang pegang kunci, bukain dong toko, aku mau ambil dompet aku. Si Jaina setuju. Pada saat mereka ketemu di depan toko dan si Jaina hendak membuka toko kembali, tiba-tiba ada dua laki-laki yang memakai topeng hitam yang mengikuti mereka masuk ke dalam toko. Setelah itu, menurut Brittany, dua laki-laki itu lalu berusaha untuk menjigi-jigi dua wanita tersebut. Jadi kayak satu cowok, satu cewek gitu. Karena si Jaina asik berontak, asik nggak mau, akhirnya menurut si Brittany, salah satu dari laki-laki itu menggunakan metal yang ada di sterling toko gitu, yang kayak salah satunya adalah metal bar yang panjang gitu, mengambil metal itu dan langsung memukuli Jaina sampai Jaina meninggal. Sedangkan si Brittany, dia pun celananya dikoyak dan dia bilang kalau saya dijigi-jigiin sama laki-laki perampok tersebut. Setelah itu tangannya diikat, dia pun langsung dicelakai, tangannya kayak disilet-silet gitu dan juga kakinya. Setelah itu perampok mengambil uang dari safety box dan kabur. Ini pun tampaknya menunjukkan kalau memang benar gitu loh, kan ada satu jejak kaki gitu ya, jejak kaki laki-laki yang memakai sepatu ukuran 14, which kinda makes sense. Jadi polisi pun langsung oke, ya udah kita cek lagi ya kayak penemuan kita dan juga penerangan dari kamu gitu loh Brittany. 2 hari kemudian kan Brittany sudah kembali ke rumahnya ya, dimana polisi kembali lagi nih datangin si Brittany. Polisi tanya, kok kamu nggak dibunuh sih sama perampok-perampok tersebut, kenapa Jaina aja yang dibunuh? Si Brittany pun bilang, iya karena aku itu gampang untuk dijahatin, nggak seperti Jaina yang asik berontak-berontak, aku diem-diem aja, makanya perampoknya itu nggak ngelenyapin aku gitu. Nah, polisi pun pergi dan 2 hari lagi Brittany kembali ngomong dengan polisi, tapi kali ini tuh dia datang ke kantor polisi hanya sebentar aja, hanya untuk memberikan jejak jarinya dan sampel rambutnya, hanya untuk konfirmasi kalau bukan Brittany lah yang mencelakai teman kerjanya tersebut. Nah, setelah Brittany selesai memberikan sampel, polisi kembali bertanya, apakah kamu ingat pada malam itu mobil Jaina warna apa dan tipe apa? Dimana Brittany langsung bilang kalau enggak, aku nggak tahu dia itu ngendarain mobil apa malam tersebut. Nah, keesokan harinya kakak dan juga abang dari Brittany, kakaknya itu bernama Marissa dan abangnya bernama Chris, telepon nih ke polisi dan bilang kalau kemarin pada saat kalian tanya Brittany di kantor polisi, Brittany kan bilang dia nggak inget mobil Jaina itu seperti apa, tapi sebenarnya dia bohong karena dia kayak takut gitu. Nah, sebenarnya dia tahu mobil Jaina itu seperti apa
Karena menurut Brittany, perampoknya itu nyuruh dia untuk pindahin mobil Jaina dari kayak depan toko gitu ke belakang lapangan parkir yang agak jauh dari tokonya. Polisi pun langsung menyuruh si Brittany untuk datang ke kantor polisi untuk memberikan lebih banyak lagi penjelasan gitu ya, sebenarnya apa motif perampok tersebut untuk suruh kamu mindahin mobil Jaina gitu. Nah, Brittany pun sampai ke kantor polisi, di mana Brittany bilang, iya aku nggak tahu kenapa perampoknya suruh aku pindahin mobil, tapi yang jelas aku dipaksa gitu loh, dan dua perampok ini ngancam aku. Mereka bilang kalau mereka tahu di mana aku tinggal, dan kalau misalnya aku naik mobil Jaina terus aku kabur, mereka bakal cariin aku di alamat rumahku dan mencelakai keluarga aku semuanya. Makanya aku pun nurut-nurut aja, aku pindahin mobil Jaina, besok aku jalan kembali ke dalam toko Lululemon. Pada saat itulah polisi merasa kalau gimana caranya perampok tahu alamat rumah kamu, apa motif perampok. Langsung polisi bilang stop. Kita tahu kalau kamulah yang membunuh si Jaina. Kita cuma nggak tahu apa motif kamu sebenarnya. Nah, si Brittany yang denger itu pun langsung terkejut gitu kan, kayak hah enggak, memang bener, udah kayak dia udah gagap-gagap gitu. Dan akhirnya polisi bilang gitu loh, iya kamu yang malsuin TKP, jadi kamulah yang mengambil plang metal itu, memukul Jaina sampai meninggal. Dan jejak kaki laki-laki size ukuran 14 itu adalah dari sepatu sampel yang memang ada di toko, yang memang biasa diberikan kepada customer untuk dicoba sambil kayak tes bajunya gitu loh. Polisi bilang kayak apa motif kamu gitu kan. Nah, si Brittany asik mengelak, si Brittany asik bilang kalau enggak gitu. Kalau misalnya memang benar akulah yang membunuh Jaina, apa yang mengexplain luka-luka di tangan dan juga kaki aku. Nah, polisi pun bilang iya itu adalah luka yang kamu bikin sendiri, dan kita udah cek kok kamu itu tidak dijigi-jigiin sama siapa-siapa malam itu gitu. Nah, akhirnya polisi pun asik menanyakan kepada manajer toko, tanyain kepada teman-teman si Brittany, dan apa yang mereka temukan cukup mengejutkan ya. Jadi si Brittany ini dari kecil dia sudah terkenal suka mencuri. Dari SMP dia udah sering curi barang temannya. Pada saat dia kerja di salon dia juga mencuri dari salon, dan terakhir ini di Lululemon pun dia sudah dicurigai mencuri, cuman karena manajer toko nggak bisa ngelihat dia ambil barang baru pecat dia, karena kalau misalnya mereka nggak tertangkap basah gitu susah banget untuk perusahaan untuk bisa mencat mereka gitu. Jadi Brittany pun nggak dipecat-pecat dong di Lululemon. Tapi ternyata di malam tanggal 11 Maret itu si Jaina memergoki si Brittany mencuri satu buah legging, dan Jaina langsung ngancam si Brittany. Dia bilang kalau aku bakal laporin kamu ke manajer besok ya, kamu tuh kenapa nyuri dan sebagainya gitu kan. Nah, karena itulah Brittany membunuh Jaina. Bayangin ya guys, seorang Jaina Murray dibunuh hanya karena sebuah legging aja, hanya karena si Brittany kepergok mencuri sebuah legging. Anyway, Brittany pun akhirnya mengaku dan dia langsung ditahan. Jaina Murray was laid to rest yesterday after being killed in the Lululemon store where she worked. Tomorrow, one of her co-workers is scheduled to appear in court to face murder charges. John Hendren has more from Bethesda. Good morning, John. Good morning, Bianna. Police say this was a workplace dispute gone lethal. One possible motive, Brittany Norwood may have been accused of stealing from this store. It's an accusation some who knew her say has come up before. Di persidangan, pengacara yang memihak Jaina langsung mengatakan kalau Jaina itu diserang oleh Brittany selama kurang lebih 20 menit sebelum Jaina meninggal. Dan dari hasil otopsi tubuh Jaina ditemukan sebanyak 331 bekas luka. 100 luka diantaranya adalah luka yang terjadi ketika Jaina sedang mencoba untuk membela dirinya gitu loh. Jadi bayangin terdapat 300-an lebih luka yang harus dirasakan oleh Jaina selama 20 menit itu gitu loh. Dan kasihan banget gitu basically si Jainanya. Di pengadilan juga ada seorang saksi mata, dia itu adalah seorang cewek yang kerja di toko Apple seberang toko Lululemon, dimana dia bilang kalau pada tanggal 11 Maret itu kira-kira jam 10 malam aku dengar nih kayak ada suara orang teriak-teriak gitu, kayak suara cewek gitu yang bilang kalau apa yang terjadi, jangan lakuin ini, coba kamu ngomong aja baik-baik gitu
kan. Nah, tidak lama kemudian tiba-tiba suara itu berubah menjadi tolong aku Tuhan, tolong aku. Setelah itu saksi mata tersebut pun langsung pergi ke security ya, dan dia laporin nih, dia komplain kepada security kalau aku dengar suara begini, dan kira-kira jam 11 malam dia pun pulang. Nah, yang anehnya ya, security itu kayaknya nggak nanggep gitu loh, tapi kita bisa yakin kalau itu adalah suara dari Jaina. Kayak Jaina itu sempat tanya kepada Brittany, coba kamu ngomong ke aku dong baik-baik, jangan lakuin ini gitu kan. Dan akhirnya ketika Jaina sudah terluka, dia langsung kayak bilang tolong aku. Nah, kan pengadilan pertama itu terjadi di bulan Oktober ya, dimana 1 bulan kemudian 2 November 2011 hakim menghukum Brittany yaitu dengan hukuman penjara seumur hidup sampai Brittany meninggal. So ya guys, itulah akhir dari cerita ini. Menurut kamu apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Make sure untuk komen di bawah. Kalau kamu suka dengan cerita ini, make sure untuk thumbs up, it will make my day. Hari ini aku pakai lipstick dari Revlon. Sebentar, ini tuh tipe lipsticknya adalah Revlon Kiss Club Blotted Lip Color dan warnanya itu adalah Spun Sugar. And my lashes ini tuh dari Ahura Lash, tipenya adalah Milan. Kamu masih cobain Ahura Lash karena ini adalah magnetic lashes yang cara pakainya itu gampang sekali. Kamu tinggal pakai magnetic eyeliner, kamu tunggu 2 menit, setelah itu kamu tempelin aja magnetic lashesnya dari depan dan dia tuh kayak bakal otomatis ikutin sampai ke belakang gitu loh. Jadi super gampang dipakai dan juga nyaman sekali. Anyway guys, thank you so much for watching. I hope you have a fantastic day and I will see you in my next video. Bye guys! Anywhere, whenever.